lanjutkan dulu mulai dari ini ya. Jadi di sini ada yang namanya retakan ya. Jadi ini ada sesuatu dasar dari dasarnya laut itu yang mengalami retakan. Namanya adalah oceanic crust. Ini prosesnya hampir sama seperti penjelasan Bu Mutia di gambar yang sebelumnya ini saya tampilkan. Jadi ketika ada sesuatu yang panas di bawah, kemudian dia mencari celah untuk keluar. Nah, keluarnya itu lantas dia retak. Nah, retak ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia terjadi gunung api. Jadi akan ada gunung api yang muncul di sini, di area ini. Ini oceanic crust ini adalah retakan di dasar samudra ya. Ini menandakan kalau ini yang transparan yang paling atas ini adalah laut ya. Jadi ini adalah air, kenampakan air, sedangkan yang di bawah ini adalah dasarnya. Ini namanya oceanic crust. Nah, ketika kemungkinan pertama adalah timbul gunung api seperti Hawaii kemarin sudah Bu Mutia jelaskan ya tentang Hawaii ya. Bu. Oke, nah Hawaii itu proses terjadinya itu hampir sama seperti ini. Dan yang kemungkinan yang kedua adalah retakan dasar samudra ini. Jadi retakannya itu nanti akan muncul yang namanya mid-oceanic ridge. Ya, saya tuliskan mid-oceanic. Nah, jadi tulisannya seperti ini. Punggung atau bahasa lainnya adalah punggung dasar samudra. Nanti boleh dicatat ya. Punggung dasar samudra. Nah, jadi kenampakan yang ini tadi bisa memunculkan punggung dasar samudra. Nah, kenampakannya punggung dasar samudra itu contohnya ada di mana? Contohnya adalah ada di dasar dari Samudra Atlantik. Bung Tia perkecil dulu. Oke, jadi ini ada benua Afrika, kemudian di sebelah baratnya benua Afrika ada benua Amerika, di tengah-tengahnya antara Afrika dengan Amerika itu ada yang namanya Samudra Atlantik. Ya, ini Samudra Atlantik yang kemungkinan diprediksi 50 juta tahun yang akan datang. Kalau Samudra Pasifiknya itu semakin kecil, Samudra Atlantiknya akan semakin luas. Itu kemungkinan prediksinya akan seperti itu. Nah, ini di dasar lautnya ini akan terlihat kalau kalian perbesar ya, nanti kalau misalkan sudah selesai Zoom dengan Bu Mutia, kemudian kalian itu penasaran bagaimana sih bentuk rupanya dari mid-oceanic ridge itu atau punggung dasar samudra itu, boleh kalian perbesar sendiri, kemungkinan melalui HP-nya masing-masing akan lebih jelas gitu ya. Yang jelas di sini ada retakan yang sangat besar dan sangat panjang, dia memanjang mulai dari Amerika Utara hingga ke Amerika Selatan. Pokoknya dia memanjang, panjang sekali. Nah ini, ke sini. Seret. Nah, pertanyaannya kemudian, Bu, apakah kemungkinan di dasar samudranya dari Samudra Atlantik atau apakah akan kemungkinan muncul gunung api? Ya, kemungkinan, tapi selama ini belum ada. Jadi yang muncul gunung api dari dasar laut itu hanya Hawaii dan sekitar di sini. Bu Mutia lupa namanya, di dekatnya dari terusan Panama di sini. Nah, ini ada pulau ini juga munculnya dari gunung api di dasar laut. Seperti itu. Bisa mendengar suara Bu Mutia ya? Bisa, Bu. Oke, Bisa. nah ada pertanyaan sebelum Bu Mutia lanjutkan? Yang patahan lipatan sudah horse sama graben? Belum, Bu. Oh, belum Belum. juga. Nah, kemudian ini ada patahan sama lipatan ya, Nak ya. Nah, ini patahan sama lipatan. Jadi patahan sama lipatan itu sama-sama lempengnya, tetapi bentukannya dia berbeda. Kalau ada pegunungan, biasanya dia terlipat-lipat gini. Tapi kalau yang patahan itu kalian pernah ke itu enggak sih? Pernah ke mana itu? Gunung sih apa? Air terjun. Air terjun pernah ya? Nah, jadi di air terjun itu kan misalkan di sini ada air, di sini ada tebing gitu ya. Terus di bawah itu tempatnya air terjun turun. Nah, itu biasanya itu adalah sesuatu yang patah. Bu Mutia pernah ke Cuban Rondo. Di Cuban Rondo itu ada
penampakan dari wilayah di Suban Rondo itu kan pegunungan ya, itu kan bukit-bukit gitu kan. Nah, dia patah. Jadi kalau ada tebing yang terlihat dia ada di atas begitu, sedangkan kita di sisi sampingnya kok ternyata ada di bawah, nah berarti dia itu patah. Nah, patahan kalau ke atas namanya adalah horse, sedangkan yang ke bawah namanya adalah slang. Ya, Bu Mutia ulangi lagi. Kalau patahannya itu ke atas, namanya horse. Kalau yang ke bawah, namanya slang atau graben. Saya tulis ya. Kalau yang horse itu atas, kemudian graben atau slang itu bawah. Nah, seperti ini. Graben atau slang ke bawah. Nah, ini materialnya sama tetapi namanya beda. Jadi jangan heran kalau di geografi itu banyak sekali istilah karena materialnya sama pun tapi kalau sudah bentuknya sudah agak berbeda dia namanya berbeda. Sama kayak magma ya. Magma itu kan kalau masih di dalam dapur magmanya, masih di dalam bumi. Tapi kalau dia sudah keluar namanya jadi lava. Lava itu kalau sudah bercampur dengan air namanya jadi lahar. Nah, kan beda padahal materialnya sama. Nah, terus ini yang patahan. Sekarang yang lipatan. Nah, lipatan seperti ini. Lipatan itu ada dua juga, ada yang lipatan ke atas, ada yang lipatan ke bawah. Jadi kalau misalkan kalian berada di pegunungan nih ya, pegunungan itu kan selalu terbentuknya adalah dari lipatan-lipatan. Tidak selalu sih, ada seperti pegunungan yang di mana itu? India itu di perbatasan dengan Nepal, pegunungan Himalaya itu terbentuknya adalah karena pegunungan-pegunungan lipatan. Jadi kalau ada lipatan ke atas mirip dengan huruf A, maka namanya adalah antiklinal. Jadi ini kalau antiklin, kalau di bahasa Indonesia kan namanya adalah antiklinal. Kemudian kalau lipatan dia ke bawah namanya adalah sinklinal. Jadi antiklinal sama sinklinal. Ingat-ingat aja satu, nanti insya Allah yang lainnya akan mengikuti. Jadi saya tulis antiklinal itu atas sama sinklinal bawah. Nah, ingat-ingat huruf A-nya ya. A itu lipatannya dia ke atas. Kalau yang satunya sinklinal lipatannya ke bawah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Belum? Oke, nah saya lanjut sekarang ya. Hari ini sih rencananya Bu Mutia kemarin kan sempat nge-share ke kalian kalau hari ini kita mereview materi minggu yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat, jadi kita review sedikit saja. Kemudian saya tambahi lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian berikan ke Bu Mutia. Jadi pertanyaan kebetulan kalau di IPS 3 itu hanya satu pertanyaan, ya hanya satu pertanyaan. Kebetulan mudah-mudahan yang lainnya paham semua karena sepertinya kok yang memberi pertanyaan hanya satu, hanya Jian saja, yang lainnya tidak bertanya. Nah, berarti Enak Bu, enak ya, Bu. ngajar di PS 3 itu langsung capcus, gak usah kakean. Alhamdulillah. Salam. Jadi yang bertanya hanya Jian saja. Nanti dulu sebelumnya Bu Mutia kepingin membahas tentang posisi maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia ya. Jadi posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi geografi itu kan luas ya nak ya. Selain kita belajar tentang flora fauna, kita belajar tentang patahan lipatan, kita juga belajar tentang geostrategi. Jadi hari ini kita membahas tentang geopolitik. Geopolitik. Nah, betul sekali. Geopolitik. Ini materinya adalah kelas 11. Saya yakin kalian kelas 11 karena sudah presentasi jadi sangat mahir. Wow. Mahir banget. Mahir banget. Nah, mahir banget. Ini Bu Mutia mau review jadi hanya sedikit saja ya. Jadi perhatikan posisi strategisnya Indonesia. Indonesia itu ini loh. Ya. Mulai dari Sabang itu ada di sini, Nak. Kelihatan ya kursornya Bu Mutia ya?
Kelihatan, Bu. Jadi Sabang itu ada di sini, Merauke itu ada di sini. Kita tarik garis lurus, seret, menyilang begini. Nah, Merauke ada di sini. Jadi ini titik yang paling timurnya Indonesia, sedangkan yang ini adalah titik yang paling baratnya dari Indonesia. Kalau kita lihat, Indonesia itu pulau, negara kepulauannya itu sangat cantik ya. Sangat cantik. Tidak ada negara seperti Indonesia. Jadi kalau kita bergeser sedikit ke arah utara, Filipina ini bentuknya gak karu-karuan. Ya kan? Filipina itu bentuknya gak karu-karuan. Yang bentuknya paling cantik adalah wilayahnya Indonesia. Nah, kemudian Indonesia itu punya banyak laut di dalam kepulauan Indonesia. Ya, jadi banyak laut di dalam kepulauan Indonesia. Karena tidak semua negara itu punya laut di dalam negara. Jadi kita punya laut Jawa, kita punya laut Banda, kita punya laut Arafura, kita punya laut-laut yang lainnya, termasuk laut Natuna yang seringkali diperebutkan oleh orang Cina ya. Jadi negara Cina itu kan juga laut Cina Selatan sampai ke dekat perbatasannya Indonesia. Nah itu laut Natuna itu diklaim juga punyanya dari Cina. Nah padahal Natuna ini murni punyanya Indonesia. Kenapa di sini diperebutkan oleh banyak negara? Nah, laut-laut yang lainnya saya yakin banyak sekali. Selain laut, ada juga selat. Nah, bahkan selat Indonesia itu menjadi 6 atau berapa ya? Oh ya, 6. Menjadi 6 laut terpadat. Jadi selat ya, selat ceri. Jadi ada 6 selat terpadat di Indonesia yang banyak dari pelayaran terutama pelayaran secara internasional itu yang melewati dari wilayahnya Indonesia melalui selat-selatnya di Indonesia. Kita bahas dulu selat yang paling penting setelah atau sebelum penjajahan atau di masa penjajahan ya. Jadi di masa kolonialisme dan imperialisme, kalau dulu di pelajaran sejarah kita pernah membahas di sini, ini sebenarnya bukan selat sih. Ya di sini itu sebenarnya bukan selat. Ada yang tahu ini di mana? Ini apa namanya? Wilayah yang ada di Mesir. Kenapa? Apa? Terusan Suez. Nah pintar sekali. Jadi terusan Suez ya. Jadi kemarin ketika di kelas 11 ketemu dengan Bu Mutia di pelajaran sejarah, pelaut-pelaut dari Eropa ya seperti Bartholomew Dias, kemudian teman-temannya yang lainnya itu kan kalau berlayar kan dia ke sini ya, ke arahnya sini kan, ke arahnya Afrika. Ya, betul begitu? Nah, baru kemudian dia menuju ke India atau langsung menuju ke sini, ke Indonesia. Atau melalui Selat Malaka. Nah, ketika terusan Suez ini dibangun, maka orang-orang dari Eropa yang ingin menuju ke wilayah Asia tidak perlu memutari benua Afrika. Jadi yang tadinya dia jalannya sampai ke sini, ya soro sekali karena harus melewati lautan Samudra Pasifik ini, Samudra Atlantik ini sampai ke wilayahnya Afrika bagian selatan, baru dia ke sini. Sekarang enak, dia tinggal ke sini saja. Nah, terusan Suez ini. Jadi melewati Arab, melewati Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya, sampai ke India, sampai akhirnya dia ke Indonesia, Selat Malaka, dan ke Asia bagian timur. Nah, itu yang pertama adalah selat yang paling penting di dunia adalah terusan Suez. Selanjutnya, yang kedua adalah kita bergeser ke Amerika. Selain ada terusan Suez, itu juga dibangun yang namanya terusan Panama. Terusan Panama itu ada di wilayah ini. Ya, jadi negaranya negara Panama. Ini Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kemudian orang-orang dari Amerika Utara, dia kalau mau ke Eropa, itu kan jalannya harus melewati darat dulu nak ya. Padahal di sini ada pegunungan. Sini ada pegunungan Rocky yang sangat ekstrimnya luar biasa. Jadi kalau dia mengangkut barang-barang yang berat, dia otomatis nggak bisa langsung menuju ke pantai timurnya dari Amerika. Dia nggak bisa. Nah, jadi kalau alat-alat berat itu kan rata-rata
alat transportasinya adalah melalui laut ya, bukan melalui udara, bukan melalui darat. Nah, kemudian dari sini, dari Amerika Utara, karena dia kepingin lalu lintasnya padat dari Amerika menuju ke Eropa, maka dibangunlah yang namanya terusan Panama. Jadi nggak perlu memutari dari Amerika bagian selatan ini, nggak perlu berputar begini, tetapi dia cukup ke sini saja. Seret, kemudian langsung ke wilayah Eropa. Itu selat yang paling penting nomor 2. Nah, bagaimana dengan selat yang berikutnya? Ya, selat berikutnya itu yang pertama adalah Bu Mutia pengen bahas Selat Sunda. Ya, Selat Sunda. Jadi, yang pertama Selat Sunda di wilayah ini perbatasan antara Jawa dengan Sumatera. Kemudian Selat Lombok. Selat Lombok itu ada di sini. Perbatasan antara Pulau Lombok ini dengan Bali. Yang ketiga adalah Selat Makassar. Selat Makassar itu perbatasan antara Sulawesi dengan Kalimantan, ada di sini. Dan yang terakhir adalah Selat Malaka. Kalau Selat Malaka kalian sudah tidak asing lagi. Nah, siapakah negara-negara pengguna dari selat-selat yang Bu Mutia sebutkan di Indonesia tadi? Banyak sekali. Ya, jadi orang-orang dari Australia ini kan kerjasamanya di bidang industri dengan Cina itu kan kental sekali. Jadi banyak material-materialnya dari Australia ini yang diangkut ke Cina. Nah, kalau mau diangkut ke Cina, kira-kira lewat mana? Lewat negara kita, lewat Indonesia. Pasti itu lewat Indonesia. Dia nggak mungkin kalau dari Australia, misalkan dia dari sini ya, Australia itu kan yang paling rame itu kan Melbourne, itu kan ada di sini. Tapi untuk negara bagian industrinya, mungkin kurang paham sih ada di mana. Jadi ya kemungkinan tidak jauh dari Melbourne lah, anggap saja di sekitar sini. Nah, kalau dari sini dia mau ke wilayahnya Cina, maka dia nggak mungkin harus berputar melalui Samudra Atlantik, karena Samudra Atlantik itu selain samudranya sangat luas, dia juga berpengaruh pada cuaca ya. Jadi kejadian alam di sana yang tidak diinginkan itu banyak sekali. Jadi badai, angin yang kencang, kemudian tiba-tiba angin itu arahnya berubah dan lain sebagainya. Itu cuacanya sangat ekstrim sekali. Nah, sehingga melalui jalur manakah Australia mau ke Cina? Ya pasti melalui Indonesia. Tepatnya di mana? Tepatnya adalah melalui Selat Lombok. Ya, Selat Lombok di antara Lombok dan Bali, kemudian Selat Makassar, lalu dia naik ke atas sampai dengan ke Cina. Ke sini. Ya. Nah, kemudian Jepang. Jepang, ada di sini Jepang. Jepang juga begitu. Kalau mau ke Eropa, karena Jepang itu kan negara industri ya. Jadi negara-negara di sekitarnya kita, di sekitarnya Indonesia, termasuk Jepang, Cina, Hong Kong, Taiwan, Australia, itu adalah negara-negara produsen. Negara produsen, kenapa dikatakan sebagai negara produsen? Karena mereka adalah negara-negara maju yang notabene secara ekonominya dia didukung oleh kegiatan industri. Ya, kegiatan industri. Nah, sehingga ketika Jepang, kalian tahu sendiri, Jepang itu kan alat-alat teknologi otomotifnya kan luar biasa ya. Tidak hanya otomotif saja, tapi elektroniknya juga begitu. Nah, Jepang ketika dia mau ekspor ke Eropa, itu juga pasti melalui Indonesia. Melalui jalurnya hampir sama seperti ini, seperti Australia. Jadi melalui selat ini, Makassar, kemudian Selat Lombok, baru dia berbelok ke arah sini, menuju ke Eropa melalui terusan Suez. Seperti itu. Nah, yang terakhir yang pengen Bu Mutia bahas adalah Cina. Cina itu kita tahu produk-produknya Cina itu yang masuk ke Indonesia itu luar biasa banyaknya. Nah, bukan hanya di Indonesia loh ya. Jadi memang kita itu adalah pangsa pasarnya dari Cina. Jadi produk-produk Cina yang masuk ke wilayahnya Indonesia itu luar biasa banyaknya. Tetapi tidak hanya di Indonesia saja, di India, termasuk di mana Eropa itu juga banyak. Apalagi di Timur Tengah ini. Timur Tengah, negara-negara yang konflik ini nggak sempat dia mau membuat industri. Ya baru bangun gedungnya aja sudah hancur dia. Makanya dia nggak sempat membuat industri. Sehingga industrinya dari mana? Atau hasil-hasil industrinya dari mana? Ya dari Cina, ya dari Korea, ya dari Jepang gitu kan. Nah, terus
Cina itu yang paling sering dilalui jalurnya untuk perdagangan adalah melalui Selat Malaka. Nah, jadi dia melalui Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka itu juga begitu. Di Selat Malaka ini hampir tidak hanya zaman ketika kerajaan saja atau zaman kolonialisme saja, tetapi hingga hari ini pun ini Selat Malaka ini sangat ramai. Nah, gitu ya, sangat padat jalurnya dilalui oleh jalur perdagangan. Nah, ini ada indikasi nih, Bu Mutia dulu pernah melihat satu YouTube gitu ya. Jadi kalau kalian nanti kepingin tahu YouTube-nya apa, nanti Bu Mutia japri saja. Jadi nanti tolong di japri, Bu Mutia tanya, Bu, apa nama YouTube-nya gitu ya, nama YouTube yang apa namanya membahas tentang masalah geopolitik seperti ini. Jadi di Indonesia itu ya ketika mau ada pemilu misalkan itu disisipi oleh banyak negara yang jadi Indonesia itu intinya tidak hanya milik orang Indonesia saja, tetapi banyak orang-orang dari luar negeri itu yang berkepentingan terhadap wilayahnya dari Indonesia. Kenapa mereka berkepentingan dengan wilayahnya Indonesia? Karena secara geografis ya, posisinya dari Indonesia ini sangat menguntungkan. Ya, sangat menguntungkan. Contohnya begini. Ketika kita sudah hasil pemilu, kemudian dimenangkan oleh pasangan calon tertentu, kemudian kalau ada industri yang atau kegiatan ekonomi yang akan dilakukan di Indonesia itu campur tangan luar negeri pasti ada. Misal membangun jalan tol atau membangun jembatan atau membangun pabrik gitu ya. Nah, rata-rata orang-orang dari luar negeri itu investasi di Indonesia. Dia kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Ketika kerjasama itu sudah deal, biasanya orang-orang dari luar negeri itu pasti menginginkan semua produk-produk dari negaranya itu yang masuk ke wilayahnya Indonesia. Jadi Indonesia yang bukan negara industri, dia nggak punya bahan baku untuk membangun misalkan, dia aslinya punya sih, Indonesia aslinya punya atau bisa menyokong pembangunan untuk jalan tol dan lain sebagainya, tetapi ternyata tidak bisa. Gitu loh, tidak bisa karena ada dalam tanda kutip ada kerjasama tertentu yang diikuti oleh Indonesia. Nah, sehingga kalau kita sudah kerjasama dengan negara luar, maka industri yang ada di Indonesia sendiri itu tidak akan berkembang. Kita tidak akan menjadi negara produsen, tapi kita hanya akan menjadi negara konsumen, seperti itu. Nah, paham ya penjelasan dari Bu Mutia? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum Bu Mutia lanjut lagi. Tidak ada. Ini paham semua ya. Anak-anak IPS 3 ini luar biasa loh. Bu Mutia enak kalau menjelaskan di IPS 3. Top markotop. Top markotop, soalnya nggak ada yang tanya. Ini paham kabeh apa gak paham semua. Paham kok, Bu, Yonata mau tanya, Bu. Silakan Yon. Pak Gum mau tanya Pak Gum. Kenapa? Kan, Ayo, dengarkan. Ya. Silakan. Tanya, Bu, kan umpama kalau pemerintah kan ngadain kerjasama sama bidang asing, sama negara asing buat investasi buat jalan tol, terus pabrik, terus dan lain-lainnya, itu keinginannya cuma buat agar produknya itu bisa masuk ke Indonesia semua gitu, Bu. Terus jadi bisa kalah gitu, Bu. Indonesia bisa apa? Kenapa bisa? Kenapa nggak bisa menjadi negara produsen, Bu? Nah, yang ini kan ada gini loh. Ada geopolitik, ada geostrategi, satu lagi ada geoekonomi. Geoekonomi, geostrategi, sama geopolitik. Nah, jadi 3 hal ini yang sekarang itu banyak diterapkan oleh para orang-orang yang berkepentingan. Jadi
semestinya pemimpinnya kita itu adalah orang-orang yang paham akan geopolitik, paham akan geostrategi, dan paham akan geoekonomi. Kalau pemimpin kita itu tiga-tiganya paham tentang dasarnya ini, maka insya Allah negara kita akan menjadi negara yang bagus, yang maju. Karena ternyata banyak dari politiknya orang dari luar negeri itu yang kepingin memecah belah Indonesia, karena Indonesia itu mudah sekali dipecah belah loh ya. Kayak kelas kalian contohnya, kelas kalian itu adalah kelas yang mewakili dari suku Indonesia itu, suku bangsanya Indonesia itu yang bermacam-macam. Jadi ketika kita itu disenggol sedikit saja permasalahan tentang rasis, maka meluapnya atau peristiwa yang terjadi atau buntutnya dari peristiwa itu akan banyak sekali. Nah, jadi gini, ada yang memprediksi. Jadi dari sumber YouTube yang saya dengarkan, yang saya lihat itu menyebutkan begini. Ada beberapa negara ya, Bu Mutia tidak bilang satu, tetapi ada beberapa negara, ada banyak orang itu yang kepengen Indonesia dengan Malaysia itu tidak bisa akur. Nah, Indonesia dengan Malaysia itu tidak bisa akur. Kita kan dekat dengan Malaysia, kita dekat dengan Singapura, kita dekat dengan Filipina, kita dekat dengan Papua Nugini, termasuk Timor Leste. Tapi kenapa konflik kita itu dengan Malaysia terus? Ya, konflik kita selalu dengan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwasanya Malaysia secara geografisnya itu dekat dengan Indonesia. Jadi ini adalah porosnya dari wilayahnya Indonesia yang sangat prospek ya. Jadi Bu Mutia bilang ini sangat potensial untuk kegiatan apapun, terutama kegiatan ekonomi. Nah, ketika wilayah Selat Malaka ini hanya dikuasai oleh Indonesia dengan Malaysia, misalkan kita saling bekerja sama, kita akur dengan Malaysia, maka negara-negara asing itu tidak akan diuntungkan dengan keakraban kita dengan Malaysia. Paham maksudnya ya? Entah itu ada kebijakan tertentu yang mengatur di sini. Nah, orang-orang yang memanfaatkan Selat Malaka untuk kegiatan ekonomi itu akan selalu mengutak-atik Indonesia supaya perang dengan Malaysia. Oh. Nah, itu dari sumber yang Bu Mutia dengarkan ya. Itu dari sumber yang saya lihat. Nanti kalau kepingin tahu, japri aja ke Bu Mutia alamatnya apa. Gitu. Iya, nah, Bu. Nah, kok kurang 10 menit lagi selesai, Rek? Ya Allah, cepat sekali. Nah, jadi seperti ini. Ada lagi mungkin pertanyaan? Jadi contohnya akan banyak sekali. Kalau kalian lihat termasuk Inul Daratista, ya Inul yang goyangnya, mohon maaf, erotis. Nah, goyangannya yang agak erotis, ya bukan agak lagi, goyangannya erotis. Itu ketika Inul itu rame di wilayahnya Indonesia, ternyata yang rame bukan hanya Indonesia loh, yang rame itu Malaysia juga. Diindikasikan bahwasanya 5 juta, sekitar 5 juta warga negara Malaysia itu yang non TKI, ya, yang asli dari Malaysia, itu mencintai musik dangdut. Ada Inul masuk, ketika Inul rame di wilayahnya Indonesia, kemudian Malaysia juga ikut rame, ikut banyak yang seneng sama Inul. Nah, kalau semuanya senang sama Inul misalkan ya, pengaruhnya Inul ini luar biasa, maka produk-produknya Indonesia kan secara otomatis banyak yang masuk ke Malaysia. Malaysia nggak pengen seperti itu. Malaysia nggak pengen. Nah, makanya dia gimana caranya supaya ya ada indikasi sih katanya gimana caranya supaya mereka itu bisa membayar ke termasuk MUI, termasuk ke orang instansi atau apa orang-orang tertentu untuk menghalangi supaya Inul itu tidak bisa pengaruhnya hingga ke Malaysia. Kenapa kok hanya Inul saja gitu loh? Kenapa kok nggak goyang-goyang yang lain yang lebih erotis itu masuk ke atau dihalang-halangi oleh orang-orang yang lainnya termasuk di Indonesia juga? Kenapa kok yang dibahas itu selalu Inul, bukan goyangan-goyangan yang lebih erotis? Padahal yang lebih erotis itu banyak. Nah, ini siapa yang goyang-goyang ini ya? Goblok, Rek. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Zean. Agung. Apa itu? Ainul ya? Ainul atau siapa? Agung. Agung. Agung.
Aku. Sebentar. Nah, oke, perhatikan. Ini ada pertanyaan dari Jean. Jean aktif ya? Jean aktif hari ini? Aduh, goblok. Ikut anu? Ikut apa? Kita buatin ini. Jean? Jean nggak ikut ya? Ada Bu Jean, Bu. Oh, ada Jean. Oke, perhatikan ini. Dilihat dari gambar sebelumnya, ada beberapa benua mengalami perubahan letak setelah 50 juta tahun. Namun di situ Indonesia tidak mengalami perubahan letak secara signifikan selain Papua. Kenapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Bukankah Indonesia mempunyai 2 lempeng tektonik? Oke. Begini, anak-anak kelas 12 IPS 3 dan Jean, ini berarti Bu Mutia harus buka ini dulu ya. Pangea backup. Nah, jadi kenapa Indonesia itu tidak mengalami perubahan secara signifikan? Nah, perubahannya hanya sekian kan 50 juta tahun yang akan datang. Ini karena secara lempengnya, lempeng Eurasia ini, memang dia geraknya itu tidak terlalu kenceng. Jadi gerakan dari lempeng Eurasia ini memang tidak terlalu kencang. Nah, jadi yang Indonesia, lempeng Eurasia ini ditabrak oleh India, kemudian di wilayah yang sini ditabrak oleh Indo-Australia, mereka gerakannya dia cepat. Nah, kalau yang Eurasia ini tidak banyak bergerak, dia pergerakannya hanya sedikit. Kemungkinan makin sempit, Bu. Berarti untuk wilayahnya Eurasia, ya kemungkinan iya. Yang stabil itu adalah Afrika. Jadi Afrika ini cenderung dia relatif stabil dibandingkan dengan negara yang lainnya atau benua-benua yang lainnya. Seperti itu. Oke, terus pertanyaan yang selanjutnya, selain gunung berapi di Hawaii, ada contoh lain untuk gunung terbentuk dari patahan lempeng dasar samudra? Nah, tadi yang Bu Mutia sebutkan tadi di wilayah ini, tapi Bu Mutia lupa namanya apa? Nama apa? Wilayahnya apa gitu loh, dekatnya Panama ini. Nah, ini terbentuknya juga gitu. Ini muncul nggak sih namanya? Pulau apa ini? Iya. Nggak muncul ya? Pulau. Terus nanti cari sendiri ya. Pokoknya letaknya ada di sekitar ini. Seperti itu. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Adakah pertanyaan? Materinya luas banget ya. Nggak nyangka ya ternyata materinya geografi seperti ini ya. Bahkan masuk ke ranah politik juga loh. Iya, Bu, masuk Iya. politik. Nah, dari awal kan Bu Mutia sudah menjelaskan kalau geografi itu memang luas sekali. Ini yang menjadi kendalanya saya ketika mengajar geografi adalah anak-anak yang karena materinya terlalu luas ini, sehingga anak-anak itu cenderung bingung. Mau belajar geografi itu bingung. Nah, yang dipelajari apa sih Bu? Kok terlalu luas? Kalau sosiologi kan dia khusus hanya belajar tentang seperti interaksi sosial dan lain sebagainya. Kalau ekonomi dia jelas berbicara tentang masalah ekonomi. Kalau geografi itu kok kayak gini ya Bu ya? Dia masuk ke ranah sejarah juga loh. Iya, Bu. Iya, makanya seperti itu. Nah, ini uniknya geografi seperti itu. Nah, makanya Bu Mutia suka sekali dengan geografi. Haha, ya karena guru geografi sih. Ya, oke. Ayo, tinggal 4 menit. Ada pertanyaan? Ini partisipannya berapa ini ya? 30. 30. Iya. Ya ini ada banyak ya. Jadi gini nak, Bu Mutia itu agak kesulitan untuk anak-anak terutama yang tidak pernah ikut Zoom sama sekali. Ini tolong beri masukan untuk saya, gimana caranya supaya mereka itu bisa ikut ini atau bisa mendengarkan penjelasan dari Bu Mutia. Gimana caranya? Ada yang bisa memberi saran? Nggak ada saran. Sekolah langsung ya, itu sekolah langsung. Mudah-mudahan ini daerah di Jawa Timur selain Surabaya dan Sidoarjo itu sudah melakukan proses pembelajaran tatap muka. Jadi contoh Lamongan, di Tuban, di daerah asalnya Bu Mutia sana itu sudah mulai proses pembelajaran secara tatap muka, tetapi baru dibatasi ya nak ya, belum bisa 100% begitu, mungkin hanya 25% atau hanya 50%. Nah, tetap nggak enak karena kalau Bu Mutia menjelaskan misalkan kayak gini nih ya,
harus menjelaskan itu di setengah anak atau hanya seperempat anak saja, saya juga kesulitan gitu loh. Terus anak-anak yang lainnya bagaimana? Kan akhirnya ya tujuan pembelajaran tidak tercapai. Ya memang kayak gitu sih. Memang nggak menuntut ketuntasan belajar dari kalian ini harus tuntas 100% gitu. Memang pemerintah nggak menuntut itu. Tapi ya tetap aja kalau nanti hasil akhirnya kalian adalah USBN, nah maka itu yang membuat Bu Mutia kesulitan. Nah, materi kelas 10 dan 11 kalian itu buruk sekali. Iya, 2 tahun sia-sia ya. Iya, Bu. Sia-sia. Oke, nah, Bener kalau banget. sudah tahu seperti ini, kalau Bu Mutia minta kalian misalkan ini nak tolong dicari yang seperti ini, atau kalian tahu materi tambahan yang lainnya untuk memudahkan kalian supaya benar-benar memahami materi geografi, ya tolong benar-benar dicari ya, dilihat, kemudian benar-benar dipelajari. Karena ini tidak ada ruginya kalian belajar tentang ini, karena nanti suatu saat hal-hal yang seperti ini kalian bakalan ingat, oh iya sih dulu pernah dijelaskan sama Bu Mutia termasuk geopolitik dan lain sebagainya. Apalagi yang sekarang ini tahun-tahun politik loh. Nah ini politik kita tidak hanya berbicara tentang Indonesia secara keseluruhan loh ya. Tetapi terkadang di wilayah-wilayah seperti Surabaya itu kan juga punya otonomi daerah kan. Nah otonomi daerah itu juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat untuk bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah asing. Makanya kan kemarin itu sempat ada rame kan, wayah corona tiba-tiba banyak orang-orang dari Cina yang masuk ke wilayah Indonesia untuk menjadi tenaga kerja. Nah ini tenaga kerja kita sendiri loh banyak yang di PHK. Lah kok tenaga kerja dari asing itu malah dimasukkan ke wilayah Indonesia. Nah ini kenapa? Nah, salah satunya adalah karena itu. Nah makanya sekali lagi kalian calon pemimpin bangsa, kalian harus paham tentang geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi. Oke, saya rasa cukup. Sebentar Bu Mutia minta saya screenshot dulu ya. Saya screenshot dulu supaya saya tahu. Mudah-mudahan nututi. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau kalian misalkan ada yang tidak paham, silakan ditanyakan melalui grup. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.